سبيل الدموع سبيل مريح. الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ومن الناس di antara manusia man orang yashtari yang dia membeli lahwal hadisi omongan-omongan kosong liyudilla an sabilillah supaya dia menyesatkan orang dari jalan Allah bighairi ilmin tanpa ilmu wa yattahidaha dan dia menjadikan ayat-ayat Allah huzuan sebagai bahan olok-olok. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka azabun azab muhinun yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna apabila dibacakan kepada dia ayat-ayatku Allah walla maka dia berpaling mustakbiran dalam keadaan sombong ka'allam yasma'ha seakan-akan dia tidak mendengar ayat tersebut ka'anna fi udunaihi waqra seakan-akan dalam kedua telinganya ada penutup. Fabashshirhu maka berilah kabar untuk dia bi'adzabin alim dengan azab yang pedih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang disebutkan sebelumnya yaitu orang yang mengerjakan salat, menunaikan zakat, yakin dengan sebenar-benarnya kepada negeri akhirat, ala hudam mir rabbihim. Mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi hidayah itu dibagi menjadi dua. Ada yang hanya sekedar i'lam, pemberitahuan, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk, tetapi tidak diberi kemampuan untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda.
Kaum 'Ad, mereka telah aku beri tahu kepada mereka mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi mereka lebih memilih untuk jadi orang-orang yang sesat. Lebih memilih untuk mengerjakan maksiat. Lebih memilih untuk menjadi orang-orang yang tidak taat. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah taufik. Diberi hidayah sekaligus diberi kekuatan untuk mengerjakan apa yang dia ketahui. Sebagaimana yang kita minta 17 kali setiap hari dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Maka bukan beri petunjuk, tolonglah kami untuk berada di jalan yang lurus. Tahu bahwa sholat penting dan akhirnya sholat. Tahu bahwa ngaji penting, maka dengarkan ngaji serius, bukan bicara sendiri. Ilmu itu bagaikan intan. Orang yang enggak mau mendengarkan ilmu itu bagaikan babi. Nah, itu ada dalam hadis itu. Wa wadi'ul ilmi ala ghairi ahlihi kamuqallidil khanazir al-dhahaba wal fiddah wal lu'lu'. Fahimtum? Ya, jadi kadang-kadang kita ini perasaannya berpahala ternyata malah berdosa. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Perasaannya sudah pahalanya itu besar, ternyata hanya kesombongannya dan dosanya yang besar. Ulaika ala hudan, mereka mendapatkan petunjuk. Maka kalau kita ingin tahu kita ini dapat petunjuk atau tidak, ya kita lihat sifat-sifat orang yang dipuji-puji oleh Allah di depan tadi itu ada atau enggak dalam diri kita. Kalau kita ini sudah yuqimunas salawat wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun, ya berarti kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberi petunjuk. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tapi kalau sifat-sifat terpuji tadi belum ada, maka kita harus menangisi diri kita. Di antara tanda orang dapat hidayah disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Orang-orang yang ketika ada ucapan-ucapan kebaikan, Al-Quran, Al-Hadis, nasihat-nasihat disampaikan, yastami'un, mereka usaha mendengarkan. Bukan hanya mendengar. Allah tidak mengatakan alladzina yasma'una al-qawla, tapi alladzina yastami'una al-qawla, mendengar dengan sungguh-sungguh, fayattabi'una ahsana, kemudian dikerjakan. Maka itu kan kalau dalam doa wudu, ketika kita ini mengusap kedua telinga, kita disunnahkan membaca Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Walaupun itu hadis itu dhaif, tapi dalam semacam perkara ini dhaif itu tidak masalah. La ilaha illallah wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu hanya mereka al-muflihun, orang-orang yang sukses. Nah, ini yang perlu ditekankan. Sukses itu apa? Ini orang itu sering lupa. Sukses itu apa?
Sehingga banyak orang mengira sukses itu kalau kaya raya. Orang mengira sukses itu kalau jadi raja. Orang mengira sukses itu kalau terkenal di hadapan para manusia. Sukses itu kalau dianggap wow oleh teman-temannya. Sehingga akhirnya belajar bahasa Inggris. Apa alasanmu, Kang, belajar bahasa Inggris? Saya belajar bahasa Inggris biar tidak diremehkan. Santri itu kolot, kata dia. Santri itu kuper, kurang pergaulan. Maka kita perlu belajar bahasa Inggris biar tidak diremehkan. La haula wala quwata illa. Ini sudah tolol, ngajak orang lain untuk tolol. Seharusnya orang itu bangga bukan dengan bahasanya orang kafir. Orang itu harusnya bangga dengan bahasanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, lughatul Arab, lughatu ahlil jannah. Makanya kita ini belajar bahasa Arab dan bangga untuk bisa belajar bahasa Arab, bukan belajar bahasa Inggris terus bangga dengan keinggrisannya. Insyaallah semua niat. Dan bahasa Arab itu mudah. Lughatul Arabiyyah sahlah wa rawah. Sahlah wa rawah. Sahl. La ajaba liman yatakallamuna bil arabiyyah min at-talamid wat tilmidat. Innamal ajab minal ladina yaqra'una al-Qur'an wa huwa arabi wa yaqra'una al-ahadits wa huwa arabi thumma la yastati'una at-takalluma bil arabiyyah. Sahih am la? Al-fawz bid dunya innama hiya yunalu bit ta'at. Al-fawz bid dunya hiya bit ta'at wa laysa bikasbil amwal wa laysa bikasbis syuhrah wa laysa binailil mulki wal malakut. La, innama huwa bi ta'ati rabbina subhanahu. Walidzalika qala ba'dul ulama idza ra'aita ahla ad-dunya bi zinatihim wa bi zaharifihim wa bi junudihim wa bi amwalihim wa ta'ajjabta mimma u'tiya haula fabadir ila al-masjid fasalli rak'atain wa aikin fi qalbik anna Allah qad a'taka ma huwa khairum mimma a'ta haula. Al-fawz bid-dunya hiya innama tuhsal bit-ta'at wal fawz fil ukhra innama hiya bidukhulil jannat kama qala jalla wa ala faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar ay ub'ida 'anil nar wa lam yadkhul fiha wa udkhilal jannah faqad faz faqad aflaha wa naja wa anjah. Allahumma ij'alna minhum. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ay gharra katsiran minan nas mata'ul hayatid dunya fayadunnuna wa yaz'amun annal karam fil mal annal karama fil mulk wallahu jalla wa ala yaqul fil hadis alladhi rawahu ad-Dimyati fi kitabih sayalamu ahlul jam'i man ahlul karam. Sayalamu ahlul jam' ay ahlul mawqif alladhina yakifuna yawmal qiyamati amama rabbihim. Sayalamu ahlul jam'i man ahlul karam
ay man humul faizun, man humul muflihun, man humun najun. Faqila ya Rasulullah man ahlul karam? Ahlul dzikri fil masajid. Ahlul karam hum ahlul dzikri fil masajid. Alladzina yadhkurullah wa yatadarrasuna al-Qur'an wa yaqra'una al-ahadits fahum ahlul karami yaumal qiyamah walau kanu fid dunya adillah walau kanu fid dunya la yu'ba'u bihim kama jaa fil hadits rawahu at-Tirmidzi inna aghbata awliya'i 'indi la mu'minun hafiful hadh dhu haddin minas salah ay inna ahabba ummati ilayya la mu'minun hafiful had ay qalilul mal dhu haddin minas salah huwa yukthiru minas salah fil lail yumkin 100 rak'ah atau 1000 rak'ah. Faqad kuntu kharajtu fi sabilillah wa ra'aitu rajulan yusalli fi kulli yawm 1000 rak'ah fi hadha az-zaman 1000 rak'ah fi kulli yawm wa kayfa nahnu nanam fi kulli yawm 1000 sa'ah sattana ma bainahuma la ilaha illallah inna aghbata awliya'i 'indi la mu'minun hafiful hadhu haddin minas salah ahsana ibadata rabbih wa ata'ahu fi sirrihi ay ata'a Allah fil alaniyah wa fi sirri aidan idza kana ata'a Allah fi sirrihi fala siyama annahu yuti'u Allah fi alaniyatihi thumma la yusharu ilayhi bil asabi ay la ya'lamuhu katsirun minan nas idza jaa la yu'ba'u bih wa idza ghaba la yatlubu ahad wujuduhu ka'adamihi ujjilat maniyatuhu umira fid dunya umr qalil yumkin 30 sana aw aqal qallat bawaki la yabki ala mauti ahad qalla turasu lam yamlik malan hatta yuwarras walakinnahu dhu manzilatin rafi'a 'inda Allah subhanahu. Fahimtum? Ya, sebagian ngaku paham padahal enggak. Jadi ya begitu itu. Nanti kita harus hafal apa itu sukses. Sukses di dunia dengan ketaatan kepada Allah, sukses di akhirat ketika mendapat ridha Allah. Insyaallah semua niat. Selain itu semua hanya kesuksesan yang menipu belaka. Kesuksesan yang menipu belaka. Kalau sukses di dunia itu bukan dengan taat kepada Allah, maka Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal, Namrud, Saddad, Ad, itu semua sukses semua. Tidak. Sukses di dunia itu adalah dengan ketaatan kepada Allah. Maka sebagian ulama mengajari kepada kita, kalau kamu itu melihat ahli dunia dengan perhiasan-perhiasan mereka, melihat ahli dunia dengan teknologi-teknologi mereka, harta-harta mereka, kekayaan mereka, pasukan-pasukan mereka, maka segera berangkat ke masjid, wudu, salat 2 rakaat, lalu rasakan Allah telah memberi kamu apa yang lebih baik daripada yang diberikan kepada mereka semua. Jadi begitu. Jangan sampai kelihatannya di masjid tapi hatinya cinta dunia. Allahu Akbar. Kemudian di akhirat sana Allah berfirman, saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Orang-orang yang kumpul di akhirat akan tahu siapa orang yang mulia sebenarnya. Wa man ahlul karam. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang mulia itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mulia adalah orang-orang yang duduk berzikir di masjid-masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum. Jadi itu mulia yang sebenarnya.
Maka dalam satu hadis dikatakan yu'ta birrajulil adimis samin yaumal qiyamah la yusawi 'indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang begitu gemuk. Ini hati-hati yang gemuk. Orang yang begitu gemuk, begitu dimuliakan oleh manusia ketika di dunia, ternyata begitu ditimbang nilainya tidak sampai satu sayap nyamuk. Sebaliknya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil salah satu barang yang ada di atas pohon. Maka beliau naik ke pohon tersebut. Kebetulan beliau itu kakinya kecil, dan orang Arab itu melihat kaki kecil itu aneh, seperti kaki ayam gitu, kecil. Maka para sahabat yang lain tertawa semua. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tertawa? Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud ketika ditimbang di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi yang satunya gendut, nilainya nggak sama, ya. Lebih mahal sayap nyamuk daripada dia. Yang satunya kelihatan kurus, ternyata lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Nah, kita pengen cari yang kedua ini. Insyaallah semangat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Ini ayat ini turun kepada An-Nadhr ibn al-Harith, yang dia ini membeli buku-buku dari Persia, dari Romawi yang diterjemahkan bahasa Arab tentang cerita-cerita Raja Persia, Raja Romawi, yang mana setiap Nabi selesai dakwah dia datang ke tempat itu, kasih cerita, lihatlah cerita saya lebih bagus daripada ceritanya Muhammad. An-Nadhr bin al-Harith ini dibunuh oleh Nabi ketika di perang Badar akhirnya, yang bunuh Sayyidina Ali. Tapi ini cerita masa lalu memang. Cuman zaman sekarang pun banyak anak-anak rohaninya An-Nadhr bin Harith ini. Anak-anak rohaninya An-Nadhr bin Harith ini. Sehingga ketika orang tuh ngaji, belajar ilmu, dibilang apa itu? Pelajarannya kolot, sini belajar bahasa Inggris. Sini belajar IPA, fisika, belajar kimia, belajar apa lagi? Matematika, biar mati betulan hatinya. La ilaha illallah. Sama saja. Memang manusia itu walaupun kelihatannya terpisah, terpaut, begitu jauh waktunya, tapi kalau hatinya sama, nanti omongannya sama. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Sama. Yahudi zaman Nabi omongannya sama dengan Yahudi zaman Nabi Musa. Jaraknya hampir 1500 tahun. Gak pernah ketemuan, gak pernah janjian, gak pernah surat-suratan, gak pernah chattingan. Kok pikirannya sama? Memang dia anak rohani itu. Ya, tinggal kita ini mau jadi anak rohaninya para nabi atau mau jadi anak rohaninya An-Nadhr bin Harith Group. La ilaha illallah. Wa minan nasi, di kalangan manusia, man yashtari, orang yang membeli lahwal hadis, omongan-omongan kosong. Jadi yashtari ini terkadang tidak diartikan membeli betulan, ya, diartikan lebih mencintai. Jadi kalau kita artikan yashtari itu membeli, maka artinya kita lihat orang-orang kafir, orang-orang ahli batil, mereka siap mengorbankan hartanya demi kebatilannya. Kenapa kita orang iman tidak siap mengorbankan harta demi keimanan kita? Innalladzina kafaru
yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang itu pada mau masuk neraka itu enggak gratis. Pada korban, antri, bayar puluhan miliar, puluhan triliun demi masuk neraka. Nah, kita ini masa demi masuk surga kok nyarinya gratisan itu bagaimana? Jangan kalah, ya, jangan kalah sama orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Apa artinya wasabiru? Kesabaran kalian harus lebih hebat daripada musuh kalian. Ya. Keteguhan kalian dalam mengamalkan agama harus lebih daripada keteguhan orang kafir dalam mengamalkan ajarannya. Orang-orang kafir itu kalau mereka puasa kadang-kadang 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, biar bisa melihat alam ghaib. Ya betul, kalau sudah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur, insya Allah sampai ke alam ghaib, yaitu akhirat. Maksudnya bagaimana? Mereka begitu serius ya, untuk melakukan kekufuran mereka. Kenapa kita nggak serius untuk menjaga keimanan kita? Sebagaimana dalam hadis itu, dalam Al-Quran disebutkan, wang talaqal mala'u minhum alimsu wasbiru ala alihatikum. Pimpinan-pimpinan orang Quraisy mengatakan, dah lanjut terus programnya nyembah berhala, harus sabar. Walaupun Tuhan kita dimintain apa saja nggak pernah jawab, harus sabar. La ilaha illallah. Orang kafir lu mau menyabar-nyabarkan diri. Masa kamu nggak mau sabar sampai tahassus? 10 tahun insyaallah. Bukan 9 tahun. Yang semua 9 tahun juga belum genep itu. Enggak ada di Quran 9 tahun, enggak ada. Yang ada tilka asyaratun. Enggak ada tis'atun kamilah. Quran palsu itu nanti. Allahu akbar. Kalau diartikan yastari yuhibbu, nah berarti dia lebih mencintai omongan-omongan enggak benar, lebih mencintai musik, lebih mencintai nyanyian daripada Al-Qur'an. Walaupun enggak beli. Lahwal hadis. Nah, ini banyak makna dari lahwal hadis. Sebagian mengartikan sebagai nyanyian. Sebagian mengartikan itu adalah seruling dan alat-alat musik yang lain. Sebagian mengartikan itu adalah lawakan-lawakan. Lawaan-lawaan. Jadi kita itu ngelawak itu bisa bahaya. Dalam satu hadis dikatakan, waidun liman yuhaddisul qauma liyudhikahum fayakdzib waidun lahu thumma waidun lahu. Kecelakaan bagi orang yang berbicara kepada satu kelompok untuk membuat mereka tertawa kemudian dia bohong. Waidun lahu thumma waidun lahu. Kecelakaan baginya 3 kali. Nah, karena orang itu kalau ngelawak 1 menit gitu ya mungkin jujur. Tapi kalau sudah 1 jam itu jelas banyak bohongnya. Kenapa? Karena hidup tidak selucu itu. Ya, hidup itu tidak selucu itu. Begitu banyak yang menyusahkan. Kenapa dia ketawa terus ya? Menunjukkan dia itu bohong. Wailun lahu tsumma wailun lahu. Dan orang itu enggak mungkin ngelawak kalau enggak ada yang nonton. Maka yang nonton itu dosanya juga sama. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Jadi bahaya itu. Lahwal hadis liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, memang orang itu kalau sibuk ngelawak, sibuk dengarkan musik, ya, sibuk dengan seruling-seruling ya, dan sebagainya, itu ya jelas gak sempat baca Quran.
Makanya para ulama itu mengatakan al-ghina yunbitun nifaq. Nyanyian, lagu-laguan itu bisa menimbulkan kemunafikan. Jadi nggak serius, orang itu nggak serius. Maka di Al-Fatihah itu lagu-laguan dibatasi 1 pekan, 1 hari aja. Karena nanti orang itu kalau setiap hari bersyair terus nggak serius. Apalagi setiap hari main rebana, nanti tangannya nggak bisa berhenti gini terus. Tengah-tengah ngaji juga nggak bisa berhenti itu. Akhirnya nggak pernah nulis gini aja. Walaupun nggak ada apa-apa ya begini terus. Bacaan Quran pun diginikan juga. La ilaha illallah. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Ini yang jadi masalah besar. Ya, menjadi masalah besar. Jadi orang itu mengolok-olok agama, mencaci maki agama, membikin lelucon amalan-amalan agama, itu bisa mengeluarkan dia dari agama. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa idza, gimana ayatnya itu? Sebelumnya la ta'tadiru qad kafartum, ayatnya gimana sebelumnya? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Orang-orang yang memperolok-olok agama, menjadikan agama itu sebagai candaan, seperti sholat pakai mekuna terus rukuknya itu depan belakang. Nah, itu kan ada begitu itu, ada. Nah, itu bahaya itu. Seperti kadang-kadang candaannya, ya, sebagian orang Jawa itu, saya kalau mati pengen kuburan saya sempit saja. Loh, kenapa? Biar malaikat kalau memukul saya tangannya nyangkut. Loh. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Seperti omongan ya biasa, kadang-kadang sebagian ustadz juga begitu. Bagaimana hukumnya nyuruh orang sholat? Semua jawab wajib. Oh, nggak boleh. Masa orang tengah-tengah sholat disuruh? Nah, ini guyonan-guyonan yang nggak boleh diucapkan. Nah, kalau mau lucu cari yang lain sana. Nah, jangan lucon dengan urusan agama. Insyaallah semuanya. Ulaika lahum adzabum muhin. Mereka semua mendapatkan adab yang menghinakan. Al jaza' min jinsil amal. Ketika di dunia mereka suka menghinakan agama, Allah hinakan balik mereka ketika di akhirat sana. Nasallallahu al-afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zidna wa la tanqusna. Akrimna wa la tuhinna. Usturna wa la tafdahna. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wa ahwal al-muslimina ila ahsanil ahwal. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.